Istilah Baduy, suku Baduy itu sepertinya itu awal dari semua suku-suku Baduy yang ada di Timur Tengah, di Afrika Utara, di Iran, dimanapun gitu kan. Sepertinya asalnya dari Baduy, Jawa Barat, suku Baduy. Kenapa? Karena di situ ada nama Gunung Baduy. Di sono-sono kagak ada ya nama Gunung Baduy. Jadi role model dari suku Baduy di luar negeri itu adalah Baduy alias Kanekes, masyarakat Kanekes. Why? Jadi begini, Baduy itu suatu kelompok terisolir ya dari masyarakatnya. Baduy di sono juga terisolir, bikin rumah dari barang seadanya, jauh dari perkotaannya, berpindah-pindah atau menetap itu ya masing-masing lah. Tapi kalau Baduy ini menetap ya. Gaya hidup yang mengisolir itu memang khas agama-agama lokal dahulu begitu. Bani Israel juga begitu kan? Kagak bergaul dengan di luar. Ya mungkin bergaul seperlunya aja sebagaimana Baduy kan. Aslinya ogah ngomong, tapi kalau terpaksa ngomong ya ngomong. Mau ke warung gitu ya beli pakai ngomong, ya warung di luar gitu. Kalau ditanya oleh pengunjung ya ngomong dong, masa diem. Tapi kalaupun jawab ya udah jawab segitu aja, nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Ya emang ogah ngomong. Mau itu dikata menjaga rahasia suku atau emang aslinya malas ngomong banyak-banyak nanti berabe. Ya, itu Baduy. Dan mereka walaupun nggak sekolah itu kelihatan cerdas-cerdas semua ya. Nah ini bedanya antara cerdas asli dengan cerdas yang hafalan ya. Kalau mereka cerdas asli ya, belum tentu mereka akan kalah debat dengan orang-orang kota ya. Dengan profesor sekalipun belum tentu kalah itu. Cuman mereka ya, nggak banyak ngomong aja. Itu Baduy istimewanya apa? Ya istimewanya mereka itu mempunyai misi untuk menjalankan pesan dari ya mereka bilang leluhur, karuhun, tapi itu gue banget lebih memandang sebagai para nabi gitu kan. Itu agama lokal, jadi nabinya Nabi Adam mengakui Nabi Muhammad. Nah kalau Nabi Muhammad berinteraksi dengan kaum agama lokal, itu ngasih dua alternatif itu. Ya agama lokal ini penganutnya disinyalir sudah bersaksi, sudah bersyahadat kan, maka disuruh milih itu. Bersyahadat dengan ini ya, dengan kitab mereka, bukan dipaksa ya. Milih masuk Islam pertama ya, dan tetap menghayati agama lokal tersebut. Ya dua opsi itu. Selanjutnya mereka itu akan dijadikan mitra serikat sekutu ya, ibarat kayak NATO atau ASEAN gitu kan, dan diperlakukan seperti saudara. Kalau mereka disakiti, Nabi ikut sakit. Nabi kalau bilang saudara ya saudara kan, sebagaimana bilang nanti suatu saat di akhir zaman
Nabi merindukan saudaranya, bukan sahabat, saudara. Itu bahasa Nabi bukan bahasa bersayap, asli saudara gitu kan. Ada ya jalinan keturunan berarti kan. Keturunan yang khas gitu. Nah, pentingnya apa itu? Agama lokal tetap dibiarkan hidup. Ya, kalau gue banget nilai sih, emang dibutuhkan sih. Spesialisasi itu emang dibutuhkan. Kalau semua masuk Islam hanya karena mereka bersyahadat ya, ikut Islam, nanti siapa yang ngurusin ini peninggalan para nabi? Itu kan wahyu langit juga itu. Itu canggih, modern itu. Dari segi apapun itu modern. Misal komet itu dibilang lintang kemukus ya kalau di Jawa itu. Kukusan. Ya itu emang pesawat kok. Ciri pesawat itu komet itu. Jadi modern banget ya. Fisikanya fisika kelas tinggi itu. Nanti yang ngurus siapa kalau itu semua pada masuk Islam? Itu polisi dari nabinya sendiri tidak mengharuskan mereka masuk Islam. Islam ini diperlukan untuk suatu ini, bagi tugas gitulah. Yang bagian internasionalnya ya Islam. Cuman problemnya kan suka kedodoran gitu, kalau kita berislam kedodoran sana sini. Nah itu seringkali harus diingatkan oleh agama-agama lokal gitu. Agama lokal itu udah established, udah mantep gitu. Udah toto tentrem kertora harjo. Itu kalau umat Islam mencong, itu mereka bisa jadi cermin. Oh yang benar begini ajaran Islam ya. Memperlakukan alam begini ya. Oh kita ini sembarangan. Terhadap alam sembarangan kita nih. Padahal ajaran berdamai dengan alam, menyelaraskan diri dengan alam itu ada. Tapi agama lokal dengan pelakunya itu udah dari dulu udah biasa itu. Berdamai, menyelaraskan diri dengan alam itu udah mendarah daging itu. Nah kita belajar dari mereka. Dalam hal akhlak, paling keren itu orang-orang agama lokal itu paling keren itu. Nah, kalau kita Muslim Islam itu dipandang sebagai umat pertengahan, nah itu juga penting. Kalau agama lokal itu dengan agama lokal saling bentrok kan bisa memandang ke Islamnya. Karena ada di pusat perhatian itu. Jadi setiap agama lokal itu melihat Islam ini sesuatu yang bisa kelihatan. Dari utara kelihatan, dari selatan kelihatan, dari barat kelihatan, dari timur kelihatan gitu. Jadi ada di pusat itu Islam itu. Karena ajaran Islam mengandung ajaran dari keseluruhan Nabi. Jadi setiap agama lokal akan melihat Islam gitu. Itu mereka kalau melihat Islam, wah gue banget nih Islam nih. Tapi polisi Nabi kan begitu, jangan semua masuk Islam. Artinya Islam formal ya. Kalau semua emang udah dimasuki Islam sejak sebelum 14 abad lalu, mereka udah Islam, udah bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah udah bersaksi. Namanya juga bernabi Adam. Nabinya Nabi Adam itu kan. Nama Nabi Muhammad udah disebut. Udah duluan menyebut nama Nabi Muhammad. Nah problemnya, ini tatanannya udah bagus. Artinya kerjasama yang cantik antara Islam dengan agama-agama lokal ini. Ya jadi digerecokin. Islam udah masuk ke pintu-pintu mereka itu dari dulu. Digerecokin dalam arti
wah ini masih syirik ini mas, apalah, masih bid'ah, tahayul, khurafat, primitif. Ya di label-label begitu. Emangnya udah mewawancara mereka apa? Sela-sela ajaran mereka udah diketahui atau belum, atau menjudge dari jauh? Lagi pula kalau dibilang primitif begitu, menghina dong. Itu namanya menghina. Apalagi kalau disampaikan dari masjid tempat suci begitu, ya jangan dong. Nanti umatnya juga ikut-ikut begitu gimana? Ya repotnya kalau ada kabar itu ya, Baduy dengan Banten itu akan berperang, gimana ini ceritanya ini? Kalau Banten udah terbelah ya isu soal Provinsi Pandeglang gitu kan, jadi terbelah. Itu tanda akan ada perang antara Banten dan Baduy. Dan Baduy ini dibilang akan balas dendam dari kekalahan saat Pajajaran dulu itu. Jadi pihak Baduy yang aman tentrem Kertoraharjo itu dilukiskan akan menyerang. Itu kan gak masuk akal itu. Orang udah damai-damai kok dituduh begitu. Apa bukan sebaliknya? Ya. Artinya mereka ini juga udah bersyahadat kok diperangi. Jangan dong. Itu kan menyalahi agama sendiri dong. Haram darahnya. Jadi terhadap ramalan-ramalan begini, udahlah lupakan. Setiap orang beriman itu bersaudara. Itu harusnya. Jadi Baduy ini jangan dicolek lah. Itu Belanda aja takut itu. Ini bukannya apa-apa ya. Belanda takut kenapa? Nggak berani nyolek-nyolek Baduy. Karena Baduy ini ya dalam kediamannya, dalam ketenangannya itu menyimpan kekuatan yang besar gitu. Jadi orang-orang Belanda itu tahu lapangan, itu studi tentang apapun yang ada di Indonesia. Termasuk juga itu tentara polisi itu kalau waktu orang Baduy arak-arakan ya, itu dijagain atau dikawal itu. Ya Baduy itu kalau arak-arakan beda dengan maaf ya. Masanya Habib Rizik itu, kalau masanya Habib Rizik kan dijaga agar jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jangan sampai mereka melakukan tindakan anarki gitu. Itu. Tapi kalau Baduy ya nggak gitulah. Sampai dikawal begitu bukan. Artinya dikawal bukan dijagain karena khawatir akan menciptakan anarki. Enggak. Ya karena apa? Karena tentara polisi juga tahu lapangan ya. Yang diantara yang paling tahu lapangan kan tentara polisi. Sampai begitunya. Makanya umat Baduy ya kembalilah ke ajaran nabinya. Kan kecintaan dengan Islam orang Banten itu apa maksudnya, orang Banten kembalilah ke ajaran Nabi yang asli ya, mereka cinta Islam itu bagus, cuman kembalilah kepada ajaran yang asli dari Islam gitu ya, bahwa jangan gampang menjudge dari jauh gitu sebelum ada tabayun gitu kan. Lagi pula kalaupun mereka beragamanya begini begitu yang kita anggap tidak benar, itu kan lakum dinukum waliyadin
mereka nggak nyolek, ya kita jangan nyolek. Dan mereka itu udah bersyahadat pula, lebih pakar soal syahadat dibanding kaum muslimin. Karena belum muncul nabi, mereka udah bersyahadat. Nah, kita bersyahadat setelah muncul nabi. Iya enggak? Jadi damai aja lah, jangan apa namanya, menyandarkan diri pada ramalan gitu. Jangan. Kalau gue banget lihat itu mereka itu udah Islam. Islam itu kan ada Islam formal, ada Islam informal. Mereka Islam informal gitu. Tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, tapi mengikuti syariat Nabi Adam. Kenapa disebut salah? Kalaupun mereka dianggap sesat, ya biar aja. Toh mereka yang lebih tahu ajaran mereka sendiri. Mereka tidak open, ya silakan aja. Tapi kalau ternyata mereka nggak sesat, ya kesesatannya berbalik ke kita. Nah itu bahayanya menjudge ya. Baduy pokoknya itu keren banget itu, keren beneran itu. Ya agama-agama lokal itu pasti keren, cuman kenapa di label yang enggak. Nah ini yang harus diklarifikasi nih, siapa ini yang label yang enggak begini tanpa ada pertanggungjawaban ilmiah ya. Nah ini jangan sampai diadu orang gitu ya. Oh, bukan domba, orang, adu orang dong. Ya, damai-damai aja lah. Try this at home.